Selamat berjumpa kembali saudara-saudara kalian di dalam Vocare Ministry. Kali ini topik yang kita akan bahas adalah orang biasa mengerjakan perkara yang luar biasa. Ini adalah kalimat yang kelihatannya kontradiktif atau paradoks. Kenapa disebut orang biasa? Karena pekerjaannya hasilnya juga biasa-biasa saja. Dan juga orang yang disebut bisa mengerjakan perkara luar biasa adalah pasti orang yang extraordinary. Mari kita belajar bagaimana ini bisa terjadi pada kita yang kebanyakan disebut sebagai orang biasa. Siapa yang tidak mau menjadi orang luar biasa? Dan siapa yang tidak mengenal orang-orang yang ini? Ya, Cristiano Ronaldo, Bill Gates, wakil presiden Amerika, luar biasa sekali. Orang-orang ini adalah yang disebut extraordinary people. Maka dengan budaya seperti ini, di dalam lingkungan kita, baik orang tua, guru, pelatih, menghendaki semua orang menjadi orang yang hebat. Itu sudah kita dicekoki dari kecil. Maka untuk mencapai keunggulan tersebut, harus kita kejar habis-habisan. Maka ketika kita terus-menerus ditantang untuk menjadi luar biasa, maka gagasan menjadi orang biasa menjadi tidak menarik. Sangat tidak menarik. Jadi semua sejak dari kecil kita sudah dididik menjadi orang yang luar biasa. Orang dengan prestasi hebat itu menjadi orang yang elit. Kalau orang elit itu sekelompok kecil yang punya pengaruh luar biasa karena dia menyatakan superioritas yang tinggi daripada orang kebanyakan. Ya, manusia juga sangat mengidolakan orang-orang yang hebat. Itu sudah menjadi alamiah kita. Nah, kita lihat siapa yang tidak kenal dia tadi kan? Cristiano Ronaldo. Sampai bahkan waktu saya pergi ke bank, ada pegawai bank bernama Christian. Saya secara spontan bertanya, "Kamu orang Kristen?" "Bukan, Pak." "Wih, kok kenapa namanya Christian?" "Wah, saya tahu dah, Cristiano Ronaldo." Terus juga ada satu namanya David. Udah, nggak usah ditanya. David Beckham kan? "Iya, Pak." Ya, jadi nama yang tadi identik dengan satu agama itu menjadi umum karena lebih terkenal dengan orangnya daripada prinsip firman Tuhannya. Karena Cristiano Ronaldo ini adalah superstar sepak bola, ya. Dan dia sangat konsisten dengan hidup pola sehatnya. Dan dia katanya orang pertama yang di dunia mencapai 500 juta follower di semua sosial media. Luar biasa. Maka aksi kecil Ronaldo dapat dengan mudah mempengaruhi orang banyak. Aksi kecil, karena dia orang besar. Maka cukup butuh aksi kecil saja. Pengaruhnya luar biasa sekali. Berita yang viral dan fenomenal belakangan ini adalah Cristiano Ronaldo, seorang sepak bola yang sangat hebat dan terkenal, maka dia menjadi orang yang extraordinary person. Dia menggeser Coca-Cola dalam konferensi pers perlombaan sepak bola Uni Eropa. Itu satu tindakan kecil. Jadi kalau lagi konferensi pers, ada 2 botol Coca-Cola di sini. Botol Coca-Cola kenapa ada di situ? Karena dia sponsor dari pertandingan sepak bola Uni Eropa. Dia dengan tindakan yang kecil diangkat, dia taruh di sini, dia angkat botol minuman air putihnya dia, mineral dia. Small act, tapi big impact. Saham Coca-Cola terjun bebas. Walaupun di dalam dunia saham itu bukan satu tindakan saja, tapi pengaruh dia luar biasa sekali. Dan ini menggemparkan seluruh dunia. Semua surat kabar memuat ini. Extraordinary person melakukan small act menghasilkan big impact. Kemudian, siapa yang tidak kenal dengan logo ini? Kenapa saya ambil di tempat ini? Ini adalah Gedung Sarinah, dan ini adalah outlet yang sudah ditutup di sini. Karena ini pertama kali dibuka di Indonesia, dan pertama kali saya makan McD juga di tempat ini. McD yang terkenal, kalau digabungkan dengan yang terkenal lagi BTS, boyband asal Korea Selatan, yang terkenal, hasilnya adalah BTS meal.
Ini yang membedakannya adalah hanya sausnya, Cajun sauce sama sweet chili. Ini lihat nih ya, sweet chili. Luar biasa. Ini dia nih. Hanya ini. Dan big impact. Antrian ojol luar biasa sekali sampai dibubarkan oleh aparat keamanan. Kemudian siapakah kita? Kita ini kebanyakan hanya orang biasa. Dunia ini populasinya sudah 6 miliar lebih rasanya. Bandingkan kita di tengah 6 miliar, siapakah kita? Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lihat dari perspektif Alkitab dan tokoh iman Kristen yang lainnya. Kita belajar dari Rasul Andreas. Kalau saya sebut Rasul Andreas, tidak banyak orang yang mengenal. Maksudnya tidak banyak terlalu dibahas di Alkitab. Orang biasa dia, tindakannya juga biasa. Rasul yang paling kurang dikenal, disebut rasul hal-hal kecil. Orang pertama dari semua murid yang dipanggil. Dia adalah saudara Rasul Petrus yang paling terkenal dari semua murid. Apa tindakannya yang menyebab dia menjadi high impact? Pertama, dia membawa Petrus kepada Yesus. Waktu dia pertama kali menjadi murid Yesus, dia ketemu Petrus saudaranya. Aku telah menemukan Mesias, begitu berapi-api. Dan dia membawa Petrus kepada Yesus. Dan Petrus menjadi rasul yang sangat terkenal sekali. Dan yang rasul yang menjadi dengan suara yang begitu beraninya. Yang bawa adalah Andreas yang gak begitu dikenal. Kemudian ia yang dengan tidak ragu mempertemukan orang Yunani kepada Yesus. Dan kita kenal cerita di atas gunung waktu orang berkumpul 5.000-an orang lebih di situ. Dan Tuhan Yesus mencobai Filipus, bertanya, kita mau kasih makan apa ini? Dengan apa? Dan Filipus berkata, 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan orang ini. Dan Rasul Andreas, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dia melihat ada anak membawa 2 ikan dan 5 ketul roti. Dan itu sudah cukup dia bawa ke Yesus, walaupun dia agak ragu. Inilah Rasul Andreas, orang biasa. Tetapi di tengah keseharian dan yang biasanya dia, pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan, yang menghasilkan dampak yang besar. Kemudian kita melihat D.L. Moody. Siapa yang tidak kenal dia? Kalau kita sebagai orang Kristen harus kita tahu. Dia adalah orang yang berpengaruh besar sekali di Amerika dan Inggris. Puluhan ribu orang bersaksi bahwa mereka bertobat karena pengaruh Moody. Ya, banyak sekali pengaruhnya dia. Dia membuat salah satu statement quote-nya dia banyak sekali. Iman memungkinkan segala sesuatunya mungkin. Tetapi kasih membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Seringkali kita hubungan dengan orang, kalau kita mempertahankan ego menjadi sangat sulit sekali. Tapi dia bilang kasih membuat segala sesuatu menjadi yang sulit pun menjadi mudah. Ya, dan dia katakan satu lagi, jika kita menjaga karakter kita, maka reputasi kita akan mengikuti. Saya ngerti sekali ini, karena kami adalah konsultan yang mengerjakan banyak data-data rahasia klien. Kalau kita nggak punya integritas, nggak mungkin. Nah, cuma dia orang terkenal. Siapa yang membuat dia menjadi percaya Kristus, bertobat, dan menjadi penginjil besar sekali? Adalah orang yang tidak dikenal. Edward L. Kimball ini adalah seorang guru sekolah minggu. Saat Moody berusia 19 tahun, dia mendatangi ke tempat di mana Moody kerja di toko sepatu. Dan di saat itu dia membawa Moody menerima Yesus. Ini orang biasa, tapi impact-nya luar biasa. Kemudian kita akan melihat lagi satu film yang terkenal sekali, box office. Ini juga dianggap sebagai film Kristen, ya. Nah, saya melihat dari beberapa sudut. Salah satu membuat orang biasa bisa mengerjakan perkara luar biasa adalah dengan mentoring. Salah satunya dengan mentor. Nah, keluarga Tui, terutama Anne, ya, itu bagaimana dia mementor Michael Jerome Orr, yang boleh kata yang punya masa lalu yang sangat kelam, dan dia mengangkat ini menjadi orang yang hebat.
karena kehidupannya betul-betul kelam sekali. Mamahnya pecandu narkoba, papanya mati juga dengan mengenaskan sekali, dan dia udah diadopsi oleh banyak orang dan hidupnya hanya di jalanan. Ya, tidak mengenal kasih sayang yang sesungguhnya dari kecil. Dan dia diadopsi oleh keluarga kaya, Anne and Sean Tui. Ini keluarga yang sangat kaya sekali dan mempunyai 2 anak laki-laki dan perempuan. Pada waktu si Michael ini diadopsi, sampai banyak temannya mengatakan, kamu tidak takut dia tinggal di rumahmu? Dia bilang, saya tidak takut, karena dia imannya luar biasa. Kemudian IPK-nya sangat rendah sekali, 0,76. Saya tuh kalau lihat orang 1 aja saya bingung, 1,5 juga bingung. Ya, saya tuh kalau terima orang IPK-nya di atas 3, dia 0,76. Tapi si Anne, dia membayar seorang guru privat seminggu tuh 20 jam mengajarkan si Michael ini, sampai yang dari 0,76 menjadi 2,52. Ya, pada waktu dia didaftarkan di American football di satu sekolah Kristen, itu hampir ditolak. Kalau dia nggak punya prestasi di sekolah, dia nggak bisa jadi bermain di American football di sekolah itu. Ya, dan dia dengan sungguh-sungguh menjadi mentor dari Michael, dan Anne melihat orang yang kurang dari standar secara IQ ataupun secara IPK, tapi dia melihat ada insting yang hebat di dalam beberapa peristiwa terjadi terhadap kedua anaknya, bagaimana si Michael ini melindungi, dan itu adalah insting melindungi orang yang dia sayangi. Dan itu ternyata ada posisi yang hebat sekali di dalam American football, sehingga Anne menjadi mentor yang hebat dan bukan hanya mentor, dia motivator yang luar biasa untuk mengeluarkan bakat dia yang tersembunyi, sehingga dia menjadi American football offensive tackle yang hebat sekali. Kesuksesannya saya tidak usah ceritakan, sangat menggemparkan, makanya dibikin film. Kalau enggak kan enggak dibikin film ya. Nah, ini salah satunya mengangkat jadi mentor. Kemudian cara yang lain adalah orang itu belajar sendiri, walaupun dia tahu banyak kekurangan, dia bisa mencari kesempatan di tengah kesempitan. Banyak orang melihat ada kesempatan besar, selalu bicara negatif, bicaranya kesulitan, kesempitan saja. Ya, tapi ada juru ketik kantor pengacara besar, bukan juru minum raja ini. Dan ini kisah sejati. Ini orang sekenal sekali. Ini usianya adalah setara dengan orang tua saya. Ya, dan ini kasus sudah lama sekali. Dia pendidikannya rendah. Dia hanya bisa jadi juru tik dokumen perkara hukum. Zaman dulu nggak ada komputer, hanya ngetik aja begini. Jadi nggak bisa copy paste. Nah, jeleknya copy paste, kalau orang zaman dulu tidak bisa copy paste. Setiap ada perkara yang sama pun dia harus ketik baru lagi. Itu lama-lama itu mengendap di dalam pikirannya. Nah, anak muda sekarang, ada tuh copy paste saja, dia nggak baca lagi. Banyak konsultan mengirimin dokumen, kelihatan tuh copy paste-nya. Dia lupa, dia buang sesuatu dari klien yang lama. Ya. Dan lebih-lebih lagi, dia pasti nggak mikir. Karena itu dianggap sama semua. Ini adalah pekerjaan membosankan dan tanpa pikir. Betul tanpa pikir. Karena datang, gue tahu dah. Gue nggak usah baca lagi, gue ketik aja gue udah tahu. Tanpa saya kutip, ini udah tangan tuh udah otomatis. Karena puluhan tahun, itu kerjaan membosankan. Tetapi ada dua pilihan, ada 2 jenis orang yang melihat pekerjaan yang membosankan. You tahu nggak, Daud sebelum menjadi raja, di mana dia dilatihnya? Di padang gurun yang membosankan, kesunyian, hanya domba yang menemani dia. Itulah saat yang belajar yang paling tepat. Dan dia belajar di tengah kebosanan. Justru di tengah kerutinan yang membosankan, dia melihat dokumen yang diketik. Kan kalau kita disuruh ya, itu sarjana hukum yang lawyer yang hebat yang tahu. Gue cuma ketik doang. Ya, gue cuma ketik doang. Tapi dia lihat, daripada ini dia pelajari nih. Akhirnya dia memahami makna dari dokumen yang dia ketik. Dia tahu sekali dokumen yang diketik. Nah, sehingga dia bisa melihat persamaan satu dokumen dengan dokumen lain. Persamaan, tapi juga ada perbedaannya. Di mana perbedaannya?
Kalau dia beda, ada nggak yang samanya? Akhirnya dia mendapat apa? Pengertian. Dia mendapatkan internalization daripada apa yang dia ketik tiap hari. Masuk ke dalam dirinya. Akhirnya dia paham. Know-how-nya dia dapat di situ. Dan akhirnya dia bisa berkomentar. Dan klien-klien yang dari perusahaan lawyer pengacara besar ini kan akhirnya banyak bertanya ke dia, berhubungan sama dia. Ya, karena dia bisa explain, tadinya hanya bisa ngetik. Nah, akhirnya apa? Perlahan tetapi pasti meniti karir sebagai penasihat hukum. Bukan penasihat hukum ya, karena dia bukan sarjana hukum, tetapi dia memberi nasihat orang-orang yang datang ke dia. Nah, biasanya klien-klien itu pinter juga. Kalau hal-hal kecil semuanya dia tanya ke pengacara besar, fee-nya juga besar. Lalu lebih baik kalau yang begini gue tanyain sama dia tuh, gue ke rumahnya dah, tanya sama dia. Akhirnya dia kaya sekali. Makanya dia waktu cerita di rumahnya yang besar sekali. Ini cerita kisah sejati, ya. Orang biasa bisa nggak? Bisa kalau kita latihan dan kita sadar bahwa kita orang kecil, maka kita dengan rendah hati belajar, pasti kita akan dapat. Nah, saya mau cerita, saya ini adalah perusahaan konsultan implementasi software buat bisnis. Jadi kami ini interaksi dengan klien-klien dan kebanyakan klien kami perusahaan besar-besar yang mereka sudah punya mekanisme project manager yang hebat. Biasanya kebanyakan project manager itu punya sertifikat PMP, project manager profesional. Jadi mereka tahu sekali tentang project. Orang saya nggak ada yang punya. Dan semua orang saya masuk tuh fresh graduate, kami yang latih. Ya. Nah, biasanya kami membangun komposisi begini. Orang yang sudah pengalaman di tempat kami, yang pengalaman proyeknya banyak, sudah kami latih menjadi project manager, walaupun tidak punya PMP, certificate, dia bisa menjadi project manager. Syaratnya apa? Dia menguasai semua aturan main di project, dia menguasai softwarenya, dan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien. Bisa meeting, bisa menenangkan klien, nah itu orang yang berpengalaman. Kemudian di bawahnya biasanya ditaruh senior consultant. Senior consultant itu yang sudah pegang 2-4 project lah. Ya, mereka disebut ada yang sampai 5 atau 6 juga ada. Nah, di sini kami memberi pendampingan. Beberapa orang yang junior, yang bahkan baru masuk sebulan, yang sudah kami briefing selama sebulan, kami masukin ke project besar. Nah, kalau orang ini baik mau dilatih, biasanya dia cepat sekali. Satu project dia bisa langsung naik kelas lumayan, ya, karena biasanya kalau di perusahaan yang baik, project management itu punya mekanismenya, punya aturan mainnya. Kita punya implementation methodology, kami tahu cara bikin bisnis proses atau blueprint yang untuk dipresentasikan ke klien, dan bagaimana kita mementor orang-orang yang di bawah untuk bisa menangani secara pelan-pelan walaupun pekerjaan itu rumit. Ya, kami banyak pakai Excel. Jadi pengetahuan Excel kami luar biasa sekali. Value up, pivot, dan sebagainya. Karena data itu nggak boleh salah. Itu banyak data gaji, data keuangan perusahaan. Dan saya senang sekali. Orang saya, kalau ngelihat gaji orang tuh, dia tuh cuma mungkin 1%-nya nggak ada. Tapi kami bisa bikin. Kita adalah profesional. Boleh lihat, nggak boleh masuk ke dalam hati. Dan terlebih lagi tidak boleh ngomong ke orang. Orang kami tuh lihat data gaji di Jakarta tuh udah, kami tahu lah gaji yang terbesar gimana. Tapi saya melatih orang-orang kami bisa menghadapi kenyataan itu dan mereka bisa bertumbuh. Orang biasa dia bisa mengerjakan perkara luar biasa. Nah, setiap tahun kami pergi biasanya berkumpul bersama-sama. Nah, moto kami adalah shaping talent to do big things. Ya, karena kita ini sekumpulan atau ini unique talent, ya, yang ditumbuh kembangkan di dalam satu ekosistem yang baik untuk dia bisa berkembang, sehingga kita menjadi tim yang serba bisa, versatile team. Saya nggak mau cerita perusahaan saya, tetapi yang terpenting orang biasa kalau dilatih dengan baik, mempunyai kesempatan yang baik dan dia bisa menangkap kesempatan itu dan mau rajin, belajar terus.
Karena ini banyak pengulangan kayak juru ketik. Kalau dia pakai komputer, pakai copy paste, mungkin dia sudah kehilangan sense-nya, mati rasa dalam pekerjaan itu. Karena dia ketik terus dan dia belajar. Nah, ini seperti ini. Nah, apa yang disebut ordinary itu sebetulnya bukan biasa-biasa saja. Bukan menjadi pasif, ingat, mencari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih sedikit. Tetapi mental kita, mindset kita tuh bukan menjadi, saya ingin menjadi orang yang besar sekali. Nggak usah begitu. Ya, karena asal jangan kita pasif. Kemudian, kita harus investasi diri kayak tadi, juru ketik. Kayak di project manager, semua investasi diri, tetapi juga harus bersandar pada anugerah Tuhan. Kalau kita bersandar pada anugerah Tuhan, kita nggak akan melenceng. Kita tahu panggilan kita masing-masing, dan kita tidak akan iri dengan orang lain. Ya, dan kita berkomitmen pada hal-hal yang ordinary akan membawa perbedaan kayak tadi. Setiap hari membosankan. Daud dilatih di padang gurun sendirian dengan domba-dombanya. Juru ketik tadi di kantor pengacara besar. Pekerjaan membosankan dan tidak ada harapan. Tidak ada bakal kenaikan gaji, kenaikan pangkat atau pindah jabatan. Tidak mungkin. Tetapi akhirnya dia bisa menjadi penasehat informal karena dia pelajari baik-baik. Kita dipanggil untuk melaksanakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu mesti tahu. Yesus dan para rasul sebagai teladan. Dia menjadikan hidupnya sebagai contoh untuk mengajar dan memberdayakan para murid. Ya, dia datang ke dunia untuk melayani. Para murid setia mengikuti Yesus dan mengerjakan panggilan mereka. Ini yang dituntut dari kita. Tidak fokus mencari pengakuan. Fokusnya adalah mengabarkan Injil. Fokusnya adalah pengabdian. Kita trust and obey kepada Tuhan kita. Kalau kita Tuhan taruh kita di tempat di dunia ini, pasti dia punya rencana dalam hidup kita. Jangan menghukum diri kita sendiri melebihi batas. Tetapi juga jangan mengagungkan diri kita jauh lebih batas kita juga. Tapi kita mencari di keseharian kita, kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Tuhan mau suruh kita apa kerjakan. Saya ini punya bahan, nanti akan coba saya masukkan juga ke dalam website mengenai cara membuat satu struktur, satu perikop atau satu bagian daripada Alkitab. Ini kita akan membahas dari 1 Korintus 1 ayat 26. Ya, di sini dikatakan, ingatlah saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak, tadi tidak banyak. Orang yang super extraordinary itu tidak banyak. Ya, tidak banyak orang yang bijak, berpengaruh, terpandang. Alkitab mengatakan ini. Tetapi kalau gitu saya nggak ada harapan dong. Tetapi di sini ada kalimat tetapi, hebat sekali. Ini kalimat tetapi, ya kan tadi tidak banyak. Kalau tidak banyak kan kita mungkin kebagiannya nggak dapat dah. Tetapi Tuhan bilang apa? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Baca ini baik-baik, pegang karena ini firman Tuhan. Dan terakhir ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kiranya video kali ini membawa berkat buat kita semua. Saya harap saudara bisa belajar banyak. Saya belakangan ini lagi masa pandemi ini, saya coba lihat banyak video-video di YouTube. Salah satunya seorang katanya Warren Buffett Indonesia. Dia hanya satu kalimat, dia bilang ada beberapa banyak kalimat yang dia sering kali diundang ceramah. Kalau mau hebat, belajar. Tidak ada cara lain. Kalau Anda tidak mau belajar, Anda mau main saham pun yang katanya bisa dapat cepat penghasilannya. Kalau tidak tahu aturan main, Anda adalah sasaran empuk buat diambil uang Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh bersinar seperti bintang-bintang di langit. Dan kita boleh membawa kemuliaan Tuhan di tengah keadaan dunia yang kacau, di tengah keadaan dunia yang banyak ketidakpastian. Amin.